Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan pemasangan peninggi untuk shockbreaker belakang motor KLX ya. Sekaligus saya akan mengganti bagian bearing untuk unit tracknya ya. Langsung saja kita bongkar untuk bagian baut-bautnya. Nah, di sini saya membongkar baut-bautnya menggunakan kunci 17 semua rata ya. Kemudian tinggal kita lepas bagian baut-bautnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita lepas yang di bagian armnya juga ya menggunakan kunci 17 seperti ini ya. Tinggal kita dorong menggunakan palu seperti ini ya teman-teman. Kasih mur dulu supaya bautnya nggak bundar ya. Nah, udah lepas ya, tinggal kita lepas unit tracknya seperti ini. Nah, dan unit tracknya ini udah custom ya, yang menggunakan bearing, bukan menggunakan bearing bambu lagi. Kemudian kita gunakan kunci pas yang tipis ya untuk melakukan pergantian peninggi shocknya ya. Nah, seperti ini udah terlepas ya teman-teman. Dan ini pun sebelumnya udah ditinggiin kurang lebih 5 cm, tapi mau lebih tinggiin lagi. Oke, kita coba aja apakah berhasil atau tidak ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan ulang. Nah, di sininya agak longgar, gampang kalau nanti pas tinggal kita ganjel ring saja. Kita coba aja dulu dimasukin ya seperti ini. Langsung saja kita kencangkan lagi, kita tahan ya bagian mur 17 di bagian shocknya seperti ini. Nah, untuk kunci 17-nya yang tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau yang tebal itu nggak bakalan masuk. Untungnya ada peninggalan zaman dulu kala ya untuk kunci-kuncinya. Kita posisikan seperti semula. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita langsung proses pergantian bagian bearing unit tracknya. Nah, di sini pun untuk bagian bearing-bearingnya ini sudah ambrol ya, dan menimbulkan suara berdecit di bagian belakang dikarenakan bearingnya ini sudah ambrol. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan tracker khusus untuk membuka bekasan bearing yang ada di bagian dalamnya ini ya. Nah, kalau misalkan dielas ataupun dipukul itu susah karena nggak ada gandetnya ya teman-teman. Kalau misalkan dielas takutnya nyatu sama unit tracknya, soalnya ini unit tracknya terbuat dari besi. Nah, saya gunakan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita pukul saja. Nah, apabila susah menggunakan tangan, kita gunakan alas seperti ini ya, kayu balok ya. Kemudian tinggal kita pukul dan bearing bekasnya pun sudah bisa terlepas. Nah, jadi begitulah untuk tutorial cara mengganti bearing yang nempel ya, ketinggalan cuman luarnya aja di bagian dalam. Kemudian satunya lagi sama prosesnya ya. Nah, soalnya dua-duanya ini ambrol ya teman-teman. Nah, dan untuk yang original ya unit tracknya itu bearingnya bearing bambu, bukan bearing seperti ini. Karena ini unit track custom ya, jadinya dikasih bearing 6001 ya. Untuk kode bearingnya 6001. Kalau misalkan yang original itu pakainya bearing bambu. Oke, kemudian tinggal kita pukul lagi dan laharnya pun sudah terbuka semuanya ya. Nah, udah terlepas. Kemudian di sini kita melakukan pengecekan juga, semua bearingnya kita cek. Kalau misalkan rusak ya kita harus ganti semuanya ya, jangan dibiarkan biar nggak beberapa kali bongkar. Nah, oke, dan di sini pun ternyata bearing-bearingnya rusak semua ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri itu untuk bagian bearingnya karena udah berkarat ya, jadinya pada rusak semua. Nah, tinggal kita melakukan pergantian lagi saja. Nah, setelah itu baru kita bersihkan ya semuanya teman-teman. Kita bersihkan menggunakan kain ataupun bensin ya. Kita lap bagian karat-karatnya. Setelah itu kita pasang bearing yang baru 6001 untuk kodenya. Nah, kita kasih gemuk ya sebanyak-banyaknya ya teman-teman, supaya lebih awet dan nggak mudah cepat karatan. Karena di jalur itu banyak air dan lumpur, jadinya bisa masuk ke bagian bearing. Maka dari itu kita harus tutup lagi ya yang bearingnya yang 2RS ya, supaya ada tutupnya. Oke, tinggal kita pasang seperti ini. Kemudian pasang bagian bos. Nah, di sini bosnya ini kependekan, jadi kita kasih ganjering aja 2 biji ya, supaya si laharnya ataupun bearingnya nggak cepet oblak. Nah, supaya lebih presisi. Pokoknya semua bearingnya kita kasih gemuk ya sebanyak-banyaknya ya. Mau belepotan juga nggak apa-apa, yang penting banyak aja ya, karena ini motor jalur ya. Oke, udah pas ya dipasang baut. Kemudian tinggal kita pasang yang satunya lagi sama. Kita pukul menggunakan palu, pinggir-pinggirnya kita pukul ya, memutar, kemudian kasih bos. Nah, dan yang ini bosnya masih bagus, nggak kependekan. Oke, tinggal kita pasang, udah selesai ya teman-teman. Nah, yang satunya lagi untuk kodenya itu 6000 ataupun 6000 ya. Nah, bisa kita lihat sendiri udah berkarat banget ya, kita ganti.
Nah, dan cara pergantiannya pun seperti ini ya. Kalau dipukul itu sulit, soalnya di tengahnya ada gandatnya juga. Nah, di sini saya menggunakan tracker khusus lagi ya teman-teman. Dipukul juga bisa, cuman lama ya teman-teman. Nah, seperti ini tinggal kita tracker aja 1 biji saja, yang satunya tinggal kita pukul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, udah terlepas, tinggal kita pukul saja nih, seperti ini ya, pukul. Nah, hati-hati ya. Nah, cara pemukulannya oke, udah terlepas dua-duanya ya teman-teman. Tinggal kita bersihkan seperti ini, kemudian tinggal kita pasangkan bearing yang barunya ya, 600. Udah saya kasih gemuk juga sebanyak-banyaknya itu. Tinggal kasih bos lagi ganjal tengah, kemudian pasang yang satunya. Nah, udah beres ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya lagi untuk memastikan supaya bos di dalamnya itu tidak bengkok ya. Jadi saat pemasangan itu mudah. Kemudian kita kasih pelumasan di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini yang ada teflonnya ya teman-teman, lapisan teflon dan bos. Tinggal kita kasih gemuk aja secukupnya supaya ayunannya itu lebih enak ya, nggak macet ataupun nggak seret. Nah, udah cukup ya, secukupnya saja. Tinggal kita pasangkan lagi ya lengan ayunnya seperti ini. Nah, kasih baut. Nah, dan untuk bautnya ini udah berbeda ya teman-teman. Nah, udah berbeda tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama ya. Oke, kencangkan secukupnya, kemudian tinggal kita pasang ya, pasang bagian unit tracknya. Nah, kita kasih ring ya di sini karena jeda kiri kanannya itu terlalu oblak. Nah, nanti ya, nanti. Oke, kita pasang dulu yang bagian atas ya teman-teman. Bautnya jangan sampai tertukar ya, karena ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Kalau misalkan sulit itu kita pukul aja menggunakan palu. Dan usahakan untuk penyimpanan bautnya itu harus benar, karena untuk bautnya itu bukan yang segi 8 tapi kayak opal gitu ya, yang ada nutnya nanti. Oke, ini udah masuk, tinggal kita kencengin aja ya menggunakan murnya. Nah, kencangkan secukupnya saja, kemudian tinggal kita pasang baut-baut yang di bagian bawahnya ini ya. Nah, sebetulnya ini motor udah ditinggiin ya, udah ditambah tinggi 5 cm, cuman di sini jadi nambah lagi peningginya nih. Nah, kita pasang bautnya, kita coba aja dulu apakah bisa terpasang atau enggak ini untuk peningginya ya. Soalnya yang pertama juga udah mentok nih teman-teman ke bagian lengan ayunnya ya yang di bawah. Nah, dan ternyata ini tidak bisa ya teman-teman menurut saya. Jadi kita harus memapas bagian armnya nih. Papas dulu bagian armnya ataupun unit track yang bawah ya, lengan ayunnya harus dibengkokkan, harus ada melengkung supaya enggak kena sama armnya. Kemudian di bagian shocknya pun itu juga kena teman-teman. Jadi ketika ke belakang sini ya, si shockbreakernya itu mengenai arm, jadi armnya harus agak dikentobin sedikit ya. Jadi harus agak mendam si bagian seblekernya, bukan sebleker, armnya tuh, karena nggak pas teman-teman, tuh nggak pas ya, tuh beda pokoknya. Ini terlalu kependekan, jadi kurang cocok dipasang peninggi seperti ini ya teman-teman. Tuh banyak banget yang harus kita papasnya, jadi di lain waktu lagi ini kita robahnya. Katanya pasang aja dulu yang sebelumnya. Oke, tinggal kita bongkar lagi ya teman-teman, soalnya banyak banget yang harus kita ubahnya, jadi di lain waktu lagi kita ubahnya ya teman-teman. Nah, sekarang mah tinggal kita bongkar lagi aja ya. Nah, kemudian tinggal kita pasangin lagi yang barunya, bukan yang baru, yang lama ya teman-teman. Nah, pasangkan yang lama, karena yang lamanya ini juga udah ditambah 5 cm. Sebenarnya udah tinggi ini motor ya, tapi masih kurang tinggi ya. Padahal dikonsuminya juga untuk peninggi sebelumnya itu udah jingjit ya kakinya, sekarang ditambah lagi 4 cm, mungkin makin jingjit saja. Tapi mungkin beda selera ya, pengennya lebih tinggi, tapi nggak bisa dipasang ya, harus banyak ubahan. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk tutorial cara mengganti peninggi shockbreaker belakang KLX dan mengganti bagian bearing unit tracknya. Namun di sini kan untuk unit tracknya bukan yang ori ya, ini custom. Jadi cara pembongkarannya pun sama ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.